kita harus berintegritas bahwa kita menjalankan yang benar, Pak Diki. Kalau Sobat CKN sempat melihat nih vaskes ataupun peserta dalam melakukan kecurangan. Nah, lapornya di mana tuh, Bu? Penanganan kecurangan ini, gitu kan, BPJS Kesehatan juga mempunyai tim loh. Ternyata fraud ini sangat luas. Jadi potensi yang dapat dilakukan baik itu dari peserta, vaskes, dan dari organisasi BPJS Kesehatan itu sendiri ternyata bisa berpotensi untuk melakukan fraud-fraud yang lain gitu loh. Nah, dari BPJS Kesehatannya sendiri itu Bu, sebagai organisasi yang diberi pemerintah untuk melanjutkan ataupun mengelola program JKN ini, apa sih Bu langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk mencegah dan menangani kasus-kasus fraud yang ada saat ini? Ya, baik Mas Diki. Jadi yang harus dilakukan yang pertama, kalau untuk petugas BPJS Kesehatan itu kita harus mempunyai integritas. Benar. Kita tiap pagi yel ya itu. Nah, kita tiap pagi yel. Jadi kita harus mempunyai integritas. Artinya apa? Kita harus apa ya? Kita harus berintegritas bahwa kita menjalankan yang benar, Pak Diki. Nah, itu juga sudah ada di dalam budaya organisasi kita. Artinya organisasi juga menginginkan seluruh pegawainya itu dapat bersikap jujur, gitu. Nah, kemudian pegawai BPJS Kesehatan itu juga harus memiliki kompetensi. Nah, artinya memiliki kompetensi yang pas untuk melakukan tadi verifikasi terhadap klaim-klaiman, ini kan. Lebih teliti lagi betul, ya Bu, dalam melakukan verifikasi sehingga dapat memitigasi resiko terhadap terjadinya kecurangan tadi, Mas Diki. Nah, selain itu kita kan juga selalu melakukan sosialisasi. Sosialisasi di internal BPJS Kesehatan sendiri maupun kepada eksternal. Gitu. Kita melakukan sosialisasi untuk tidak melakukan kecurangan pada program jaminan kesehatan ini. Oke, jadi BPJS Kesehatan udah banyak sekali ya Bu ya mengambil langkah dalam menangani dan juga mencegah fraud di program JKN. Nah, mungkin ada Sobat JKN yang bertanya nih Bu, kalau Sobat JKN sempat melihat nih vaskes ataupun peserta dalam melakukan kecurangan. Nah, lapornya di mana tuh Bu? Mau ngelapor kemana nih kalau misalnya ada ditemukan fraud seperti itu Bu? Ya. Baik Mas Diki, jadi kalau masyarakat menemukan kecurangan, mereka bisa lapor. Yang pertama lapor langsung ke BPJS Kesehatan. Tuh. Kemudian bisa juga melapor melalui WBS, gitu, whistle blowing system. Iya, melaporkan ke situ juga bisa. Kalau misalnya fraud itu dilakukan oleh fasilitas kesehatan, nah apakah pihak yang diberikan layanan oleh vaskes dan dirasa tidak sesuai dengan ketentuan dari BPJS itu juga bisa dilaporkan, Bu? Bagaimana? Bisa juga, Mas Diki. Jadi kalau memang ada yang tidak ada terjadinya ketidaksesuaian dalam program JKN, bisa melaporkan gitu. Jadi cakupannya luas ya Bu ya. Betul. Tidak hanya peserta yang di luar misalnya tidak diberi layanan vaskes, entah itu dirawat ataupun di mana, tapi bisa semua yang menerima. Penanganan kecurangan ini, gitu kan, BPJS Kesehatan juga mempunyai tim loh. Oh iya, siapa tuh Bu timnya? Tim penanganan kecurangan. Jadi yang kita sebut biasanya anti kecurangan JKN. Nah, itu tim di BPJS Kesehatan. Jadi itu terdiri dari seluruh bagian di BPJS Kesehatan yang akan melakukan deteksi terhadap kecurangan ini. Nah, selain di lingkup internal BPJS Kesehatan, di eksternal juga ada
di eksternal itu sendiri mereka juga punya tim. Oh iya. Iya, namanya PKJKN. PKJKN, Jadi oke. tim penanganan kecurangan jaminan kesehatan nasional. Jadi Sedikit. AKJKN itu internal Betul. BPJS, PKJKN itu eksternal stakeholder ya Bu ya. Betul. Jadi Stakeholder. mereka juga melakukan pengawasan terhadap fasilitas kesehatan yang melakukan kecurangan. Oke, tadi kita udah membahas pengertian fraud, terus apa saja langkah-langkah dari BPJS Kesehatan untuk melakukan dan juga menangani fraud tersebut. Nah, sanksi nih Bu, sanksi apa yang diberikan oleh BPJS Kesehatan bagi baik itu peserta, stakeholder ataupun vaskes yang melakukan kecurangan nih Bu? Oke, baik. Kalau sanksi yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan, tentu saja itu akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku. Lihat kategorinya apakah dia ringan, sedang atau berat. Nah, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku. Nah, sedangkan kalau fasilitas kesehatan, sanksinya adalah itu tertuang di PKS harusnya Mas Diki. Jadi di PKS itu mencantumkan bahwa jika vaskes tersebut melakukan kecurangan, bisa jadi yang pertama akan dikenakan pengembalian atas kecurangan yang sudah dilakukan. Nah, bisa juga sanksi yang kedua adalah akan mendapatkan surat peringatan. Surat peringatan bahwa yang bersangkutan itu melakukan kecurangan. Nah, yang ketiga juga nantinya bisa jadi akan dilakukan pemutusan PKS. Nah, kalau sudah dilakukan pemutusan PKS, itu nanti kedepannya akan sulit lagi untuk kerjasama, Mas Diki. Karena kan udah citra buruk. Betul. Istilahnya kan. Karena kalau nanti kan dilakukan credentialing, itu kan ada poin-poin yang membuat nilainya juga nanti jadi jatuh nilainya, gitu. Oke, jadi dalam mencegah fraud ini ternyata kita harus berkolaborasi Bu. Betul. Ya. Tidak hanya di internal BPJS Kesehatan itu sendiri, tetapi juga di eksternal BPJS Kesehatan itu sendiri. Nah, di eksternalnya itu Bu, apakah ada pertemuan atau bagaimana tuh Bu? Oh ya, kalau kita untuk menangani ini, untuk mencegah istilahnya, Diki, kita rutin untuk melakukan sosialisasi, sosialisasi maupun pertemuan dengan tim PKJKN, tim PKJKN di kabupaten masing-masing gitu. Nah, nantinya tim PKJKN ini juga dapat memberikan feedback atau gimana Bu? Iya, feedback, saran ataupun nantinya tim PKJKN juga akan memberikan sanksi gitu kan, sanksi terhadap pelaku kecurangan itu. Jadi PKJKN juga turut andil ya Bu. Betul, ya. Kita betul. Dari organisasi BPJS Kesehatan juga mendengarkan apa saja yang didapatkan oleh tim PKJKN itu sendiri. Betul. Oke Bu, ini terakhir nih Bu. Tips ataupun apa yang ingin disampaikan kepada Sobat JKN tentunya menonton podcast tentang kecurangan ini. Gimana sih Bu cara dari diri kita sendiri agar tidak terjadi kecurangan di program JKN? Dari diri kita sendiri misalnya sebagai peserta ataupun vaskes ataupun stakeholder yang berkepentingan. Baik, terima kasih Mas Diki. Jadi untuk penanganan kecurangan lah istilahnya dari diri kita sendiri, yang pertama kita terapkan tadi integritas. Artinya kita harus jujur terhadap apa yang sudah kita lakukan. Nah, kita ikuti aturan yang berlaku. Aturan yang berlaku artinya ketika kita sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, itu kita akan terhindar dari kecurangan. Nah, gitu. Jadi setidaknya apapun yang kita lakukan, kita harus jujur dan ikuti aturan yang berlaku. Benar sekali. Jadi Sobat CKN dimanapun Anda berada yang sedang menonton podcast ini, bahwa program CKN didesain dengan sistem integritas dan tata nilai inisiatif dengan moto dengan gotong royong semua tertolong. Jadi jika kita melakukan kecurangan, otomatis kita mengganggu ekosistem ataupun balance dari program CKN itu sendiri. Pentingnya kolaborasi dalam melakukan pencegahan kecurangan ini tidak hanya dari internal BPJS Kesehatan saja,
tapi juga dari pihak eksternal BPJS Kesehatan sama-sama membangun ataupun turut andil dalam mencegah fraud di program CKN itu sendiri. Oke, Sobat CKN, kita dan Bu Yanti sebagai narasumber kita sudah sampai ke ujung sesi podcast pencegahan ataupun anti fraud program CKN itu sendiri, Ibu. Nah, semoga informasi yang telah Ibu Yanti berikan kepada Sobat CKN semua dapat berguna dan tentunya dapat menambah ilmu bagi para penonton dan akan memberikan informasi baru serta motivasi baru tentunya. Terima kasih banyak. Baik, Ibu terima Yanti, kasih Mas Diki. atas waktu dan kesempatannya, dan juga kita berikan tepuk tangan kepada Ibu Yanti telah hadir bersama kita di sini di podcast Bekesa. Dan juga jangan lupa bagi sobat-sobat CKN, jangan lupa untuk nonton podcast Bekesa secara lengkap di aplikasi YouTube ataupun sosial media kita di Instagram dan juga channel YouTube. Dan di sana kita sudah membahas podcast 1 tentang kepesertaan CKN. Podcast kedua kita sudah membahas tentang fasilitas kesehatan ataupun vaskes-vaskes apa saja yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Podcast ketiga kita sudah membahas nih cara screening kesehatan, cara mendeteksi penyakit tidak menular secara dini. Oke, sampai jumpa di episode podcast Bekesa selanjutnya. Tetap peduli, tetap berbagi demi kesehatan bersama. Bye-bye. Kita ucapkan selamat tinggal dulu, Ibu. Dadah. Dadah.